Oke, next. Itu ada, kalau tadi kan ada heat capacity ya. Terus ada black body radiation. Sekarang ada namanya spektroskopi. Nah, ini sekali lagi langsung gue kasih rumus aja. Jadi ada namanya Bohr frequency condition. Kenapa sih gue kasih rumus-rumus dulu? Karena nanti pada dasarnya yang bakal kepake itu rumus-rumus, bukan sekedar ini ya. Sebenarnya ini ya, mungkin kuantum kelihatannya ribet karena penjelasannya ribet. Tapi kalau kita tuh nanti bakal make aja gitu. Kita nggak harus 100% paham banget lah. Ya gue juga belum paham-paham banget. Ini makanya dicoba biar paham. Terus ini delta E kan. Rumusnya itu delta E sama dengan H nu. Nah, delta E-nya ini yang apa gitu, delta E. Nah, sekarang kita bahas ya spektroskopi itu apa. Setelah gue pikir-pikir, nanti tuh bakal ada pembahasannya tersendiri ya. Jadi ya sekarang kita bahas konsep untuk Bohr frequency conditionnya aja, karena itu kayak lebih kepake dibanding spektroskopinya itu sendiri. Jadi misalnya ini energi ya, diagram energi. Ada energi satu, kan energi terkuantisasi ya. Terus ada energi dua. Mereka ini tingkat energinya beda. Kalau kita lihat kayak gini lebih tinggi energi dua kan. Dan mereka ini discrete, energi itu cuma kalau nggak energi satu, energi dua gitu. Nggak ada energi di antara mereka misalnya. Nah, ketika suatu atom ingin menaikkan energinya ya dari E1 ke E2, atau dulu tuh pakai elektron ya, tapi ketika kita mau naikin energi, atau gini deh, kita pakai E2, kita turun aja deh. Apa naik ya? Yaudah naik deh. Lah biar. Kita misalnya mau naik dari E1 ke E2. Kita mau naik nih. Ya ya pasti kita butuh energi tambahan dong. Gak mungkin kita mencapai E2 tiba-tiba aja. Bahkan kalau kita meloncat pun kita butuh energi. Nah, energinya dapat dari mana? Energinya dapat dari gelombang elektromagnetik. Jadi yang di bawah ini, misalnya ini gue gambarin atom. Dia tuh harus menyerap radiasi. Jadi ini ada radiasi, datang dia serap. Ketika energinya datang, dia serap, dia akhirnya bisa naik. Nah, nanti ada perubahan energi kan. Yang selisih, gue pakai apa? Pakai emas. Emas ini namanya delta E. Nah, delta E ini yang dirumusin di sini. Kalau dia mau turun gimana? Kalau dia mau turun, ya dia tinggal ngelepas radiasi. Jadi kalau suatu ya ini atom ya, dia ngelepasin radiasi berarti itu sebenarnya bakal berkurang energinya karena dia ngelepasin energi. Nah, dari sini kita nanti nemu persamaan Bohr frequency condition ini, yaitu delta E sama dengan H nu. Dan artinya kita lihat kenapa ini bukti energi ini diskrit? Karena untuk naik dari E1 ke E2 itu kan ada delta E yang pasti kan, yang gak bakal berubah. Itu cuman bisa di panjang gelombang tertentu karena nilai yang ini sama nilai yang ini udah konstan. Kan E1 E2 nggak bakal berubah. H konstan tak. Jadi nilai yang nu ini atau panjang gelombang juga cuman bisa panjang gelombang tertentu tergantung delta E-nya. Nah, ini sekali lagi ini cuma membuktiin bahwa lagi-lagi energi itu ya maksudnya ini bukti kuantisasi yang lain gitu. Sebenarnya itu aja sih intinya. Ya ini baru 7A. Kalau di buku tuh baru 7A1 ya, belum 7A tuh ada 2 materinya. Ya ada 2. Nah, ini untuk 7A1 mungkin ya emang kayaknya banyak dan agak
Gak gimana gitu. Tapi harusnya nggak susah banget sih. Mungkin nanti lanjut 7A2 ya. 7A2 itu berikutnya kita bakal bahas tentang wave particle duality. Wave particle duality. Dualitas gelombang partikel.